Dengar, waktuku sangat sedikit, tapi aku harus menceritakan ini kepada siapapun yang menemukan rekamanku. Aku tinggalkan ini sebagai bukti bahwa kita tidak sendirian. Jika kamu mendengarkan ini, gunakan sebagaimana mestinya. Tapi jangan sampai diambil orang lain. Terlalu berbahaya. Aku akan singkat saja. Jadi semuanya dimulai pada hari yang sangat biasa. Hidupku membosankan. Aku pegawai kantoran tak penting yang tinggal di apartemen sewaan kecil di pinggiran kota. Belum menikah. Hidup dua temanku sama membosankannya. Saat itu pukul 7 malam. Aku lembur dan hendak meninggalkan kantor saat sesuatu menarik perhatianku. Seperti ada bayangan dan langkah pelan di belakangku. Tapi tak ada siapa-siapa. Aku bangun di kasurku dan berpikir itu hanya mimpi buruk atau semacamnya. Kulihat jam, saat itu pukul 1 malam. Aku pasti tertidur dan tak ingat. Sebelum kembali tidur, aku bangun dan pergi ke kamar mandi, tapi jatuh ke kegelapan. Kuayunkan tangan agar seimbang, dan tiba-tiba dunia di sekitarku berhenti. Begitu juga aku. Setengah terjatuh, aku berdiri seperti dalam keadaan statis, siap jatuh ke lantai, tapi entah kenapa tidak bisa. Lalu, aku melihat sinyal kecil yang berkedip di bawah garis pandangku. Aku bisa melihatnya dengan jelas, seperti garis vertikal yang muncul saat kita mengetik sesuatu. Aku mencoba menggerakkan lengan, tapi tidak bisa. Lalu aku berkata, apa aku harus mengetik di sini? Dan kata-kataku muncul di hadapanku seolah-olah diketik pada layar tak terlihat. Lalu, ada hitungan mundur di sebelah pertanyaanku sekarang. Mulai dari 5. Aku melihatnya menjadi 0. Dan pertanyaanku tiba-tiba naik, disertai dengan teks yang tidak kukatakan. Isinya string tidak dikenali. Untuk daftar perintah yang tersedia, ketik bantuan. Untuk menyetel ulang pengaturan ke default, ketik setel ulang ke default. Untuk kembali ke simulasi dengan pengaturan Anda saat ini, ketik kembali. Jantungku berdebar kencang. Aku takut sekaligus penasaran. Penasaran untuk menang. Aku berkata, bantuan. Dan daftar perintah jatuh di depanku secara berurutan. Aku menyadari bahwa aku dapat menggulirnya dengan mataku dan menemukan satu yang menurutku tidak berbahaya dan berguna untuk situasiku saat ini. Aku berkata, setel ulang posisi aktor. String muncul dalam sesuatu yang sepertinya jendela utama. Dan tidak ada yang terjadi. Aku menunggu sebentar, lalu teringat perintah konsol dalam game. Dan itu memang konsol, karena hanya berfungsi ketika kamu kembali ke game. Jadi aku berkata, kembali. Aku mengira akan jatuh terjungkir ke lantai, tapi ternyata tidak. Sebaliknya, aku agak mengalami gangguan di udara dan mendarat dengan kaki lurus dari ketinggian 30 cm. Mataku melebar dan aku langsung mencoba mencari cara untuk memanggil konsol itu lagi. Aku melambaikan tangan dengan cepat, tapi tidak ada yang terjadi. Aku menari di tempat, bahkan sengaja jatuh tengkurap sekali. Semuanya sia-sia. Aku hampir putus asa ketika akhirnya aku menyadari dan berteriak kegirangan. Ada simbol tilde tepat di tepi pandanganku. Aku mengetuknya dengan jariku dan voila, konsol muncul lagi, menunjukkan perintah sebelumnya yang kutinggalkan. Aku mulai bereksperimen. Pertama-tama, aku menambahkan uang ke rekening bankku. 150 juta tampaknya cukup untuk saat ini. Begitu mengatakan perintah, aku meninggalkan konsol dan melihat ponselku bergetar. Pemberitahuan dari bank. Uang sudah masuk. Dengan jantung berdebar, aku memanggil konsol lagi dan melanjutkan. Berikutnya adalah kesehatanku. Aku memiliki gigi yang buruk dan beberapa masalah dengan perutku yang tidak dapat kuobati karena tak ada uang dan waktu. Perintah sederhana mengganti semua gigiku dengan yang baru dan sehat. Lalu, aku bisa merasakan perutku tidak bermasalah lagi. Oke, apalagi yang kuinginkan? Kuputuskan mobil mewah. Aku mengatakan perintah dan berlari ke jendela. Begitu aku melihat keluar, sebuah Rolls Royce tiba-tiba muncul di tempat parkir gratis dekat gedung apartemenku. Apartemen? Benar, aku mengatakan perintah lain. Ketika keluar dari mode konsol, aku langsung berada di sebuah rumah yang besar dan luas. Dilihat dari tampilannya, rumah ini ada di area termahal di kota ini. Rumahnya masih kosong. Jadi,
Aku menghabiskan sisa malam itu untuk membuat perabot dan dekorasi. Di pagi hari, adrenalinku masih kuat. Jadi, aku memutuskan untuk bersenang-senang dan menyetir ke kantor dengan Rolls-Royce baruku. Aku memanggilnya ke garasi dengan perintah lain dan duduk di belakang kemudi. Rasanya luar biasa. Itu sangat menyenangkan dan sulit dipercaya sampai aku tidak memperhatikan batas kecepatan. Aku baru sadar ketika mendengar sirene polisi di belakangku. Aku menepi dan menurunkan jendela untuk menyambut petugas. Dan tiba-tiba terlintas sebuah ide. Saat petugas itu menundukkan kepalanya untuk memberi salam, aku dengan cepat memanggil konsol dan menemukan perintah yang sesuai. Set status buron 0. Aku mengatakannya, kembali, dan melihat petugas itu melambaikan tangan dan berkata, "Selamat jalan, Pak. Hanya memeriksa apa Anda baik-baik saja." Dan dengan itu, dia pergi. Aku merasa tak terkalahkan. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau dan selalu lolos. Memikirkan ini, aku memanggil kedua temanku ke mobil dan menjelaskan semuanya kepada mereka saat mereka duduk di sana. Dengan heran, kami bersama-sama pergi ke kantorku, tempat aku ingin memamerkan hidupku. Aku meninggalkan mobil di gedung dan masuk. Saat masuk, aku membuat 30 miliar dalam sebuah ransel. Kubuka resletingnya dan mulai membagikan satu pak 300 juta kepada semua orang yang kutemui. Mereka melihatku seolah-olah aku gila. Aku juga merasa seperti itu. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku tidak peduli tentang apapun sekarang. Aku yang paling berkuasa. Saat aku membagikan satu pak uang lagi, seseorang mencengkeram tanganku. Aku tidak mengenal perempuan itu, tapi dia sepertinya mengenalku. Aku memutar mataku dan memanggil konsol. Dengan nada nakal, aku memutuskan memindahkannya keluar gedung dan berkata, "Pindahkan NPC ke posisi bagian luar gedung." Sambil tersenyum sendiri, aku menutup konsol, tapi dia masih mencengkeram tanganku, menatap langsung ke mataku. "Aku tahu apa yang kamu lakukan," katanya. Aku merinding. "Siapa namamu?" tanya perempuan itu lagi. Aku hampir menyebut namaku, tapi berhenti. "Kenapa memangnya?" Dia menyeringai dan tidak mengatakan apa-apa. Dua orang lagi muncul di samping kami. Keduanya menatapku dengan seksama seperti perempuan itu. Aku panik dan berteleportasi ke rumah baru. Aku lega. Tangan yang mencengkeram pergelangan tanganku hilang dan aku jatuh, terengah-engah ketakutan. Seseorang memburuku, tapi mereka membutuhkan namaku untuk mengendalikanku. Mereka tidak boleh tahu siapa aku. Aku menelusuri perintah, mencari dokumenku, dan memanggil semuanya yang dapat kutemukan sendiri. Akhirnya, aku menemukan semuanya dan melemparnya ke perapian. Kemudian, dengan satu perintah, aku menghapus diriku dari ingatan teman, kolega, dan bahkan keluargaku. Mereka tidak akan menemukan jejakku, dan mereka tidak akan mengendalikanku. Aku sedang melihat dokumenku terbakar ketika mendengar ketukan lembut di pintu depan. Jantung berdebar kencang. Aku meredam langkah kakiku dengan perintah dan melihatnya. Perempuan yang tadi berdiri di depan pintuku. Aku menjadi tak terlihat dan melangkah melalui dinding luar untuk berada di belakangnya. Tapi pada saat yang sama, dia dengan tenang berbalik ke arahku dan berkata, "Tidak perlu bersembunyi. Aku tahu kau di mana." Aku hampir pingsan karena takut. "Jangan takut. Kita perlu bicara. Masuklah. Aku tidak akan melukaimu." Lalu dia berjalan melewati pintu tanpa membukanya. Aku melangkah masuk ke dalam rumah setelah dia, lantas menampakkan diri lagi. Tak ada gunanya sembunyi sekarang. Dia duduk di kursiku, seolah-olah memilikinya dan menungguku duduk juga. Saat aku duduk, dia mulai berbicara. "Aku tidak tahu namamu, dan kamu tidak tahu namaku. Dan biarkan tetap seperti itu. Tapi jangan buat kesalahan. Jika kamu terus hidup seperti ini, menciptakan hal-hal yang tak terduga, akan lebih banyak lagi yang mendatangimu. Mereka akan memiliki cara untuk mengalahkanmu." "Tapi, siapa kita? Kupikir aku satu-satunya." Aku merasa linglung. Perempuan itu menyeringai. "Tidak, kita adalah aktor, pemain. Dengan kata lain, PC. Sebagai lawan dari NPC. Non-playable character
atau karakter yang tidak dapat dimainkan. Seseorang baru saja membangunkanmu. Kebanyakan orang yang kamu kenal adalah NPC yang disesuaikan dengan pandanganmu tentang dunia. Tapi, ada orang lain seperti kamu dan aku. Dan beberapa dari mereka ingin kita pergi untuk menguasai dunia ini dengan mudah. Mereka memburu kita, dan kita memburu mereka. Bergabunglah dengan kami, dan kami akan memberikan perlindungan sebagai imbalan atas kekuatanmu. Jadi, ini dia. Seperti inilah aku mengetahui bahwa aku berada dalam game simulasi. Aku bergabung dengan kelompok aktor yang dipimpin oleh Jane. Itu alias yang dipakai perempuan itu. Kami setuju untuk tidak membagikan nama asli kami, bahkan di antara satu sama lain. Aku menjalani kehidupan biasa, tapi aku meninggalkan pesan ini kepada siapapun yang menemukan ini. Jika kamu bisa mendengarnya, kamu akan segera melihat perubahan drastis dalam hidupmu. Jangan takut, itu artinya kamu masih hidup.